manusia dapat disebut sebagai simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, nyamuk bertindak sebagai parasit yang mengambil manfaat dari manusia, sementara manusia tidak mendapatkan manfaat dari, justru dapat mengalami kerugian. Kucing dengan kutu dapat dianggap sebagai contoh dari simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, kutu bertindak sebagai parasit yang mendapatkan manfaat dari kucing inangnya, sementara kucing menderita kerugian akibat kehadiran kutu. Hubungan antara lalat dengan sapi dikatakan simbiosis parasitisme. Dalam konteks ini, lalat mengambil manfaat dari sapi dengan menghisap darah atau mengganggu bulu dan kulitnya, sementara sapi tidak mendapatkan manfaat dan justru mengalami kerugian. Hubungan antara manusia dengan kutu termasuk dalam kategori simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, kutu bertindak sebagai parasit yang mendapatkan manfaat dengan hidup dan memakan darah manusia, sementara manusia mengalami kerugian berupa gatal, iritasi, dan bahkan infeksi sekunder akibat gigitan kutu. Benalu dan pohon belimbing ulu adalah termasuk simbiosis parasitisme. Benalu adalah tumbuhan parasit yang menempel pada pohon inang, pohon belimbing ulu dan menyerap air serta nutrisi dan inangnya melalui akar penghisap. Dalam hubungan ini, benalu mendapatkan keuntungan, sementara pohon inang dirugikan karena kehilangan sebagai nutrisi. Anggrek dan pohon belimbing ulu termasuk dalam simbiosis komensalisme. Anggrek, banyak jenis anggrek liar menempel pada batang atau cabang pohon, termasuk pohon belimbing ulu, untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih baik. Misalnya, lebih banyak cahaya matahari. Anggrek tidak mengambil nutrisi air dari pohon. Ia hanya menempel secara fisik dan mengambil air serta nutrisi dari udara atau sisa-sisa bahan organik di sekitarnya. Dalam hubungan ini, anggrek diuntungkan, sementara pohon belimbing ulu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Daun sirih dapat dianggap sebagai simbiosis komensalisme. Dalam hubungan ini, daun sirih manfaat tanpa merugikan pohon mangga. Daun sirih adalah tumbuhan epelit yang sering tumbuh di permukaan batang atau cabang pohon lain, termasuk pohon mangga. Keberadaan daun sirih di pohon mangga mungkin mereka mendapatkan akses yang lebih baik terhadap cahaya matahari. Yang penting untuk fotosintesa ini memberikan keuntungan bagi daun sirih karena mereka dapat tumbuh lebih baik dengan mendapatkan lebih banyak cahaya dibandingkan jika mereka tumbuh di tanah. Dalam konteks paku dan pohon mangga, hubungan ini dapat dianggap sebagai komensalisme. Paku yang merupakan tumbuhan epelit sering tumbuh di atas pohon mangga atau pohon lain. Dalam hubungan ini, paku mendapatkan manfaat karena mendapatkan tempat tinggal yang lebih tinggi di kanopi hutan yang mungkin mereka mendapatkan lebih banyak cahaya matahari. Ini penting paku karena mereka melakukan fotosintesis dan membutuhkan cahaya untuk bertahan hidup. Bunga dan kupu-kupu bisa dikatakan simbiosis mutualisme. Dalam kasus bunga dan kupu-kupu, hubungan ini seringkali saling menguntungkan. Bunga menyediakan makanan berupa nektar bagi kupu-kupu yang membutuhkan makanan tersebut untuk bertahan hidup dan berkembang baik. Sementara itu, kupu-kupu membantu menyerbukan bunga saat mereka berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya. Hubungan antara manusia dan tumbuhan dapat
kedua tersebut, mana kedua spesies yang terlihat mendapatkan manfaat. Hubungan antara jamur dan alga dapat mencakup simbiosis mutualisme. Adapun contohnya, salah satu contoh paling umum dari simbiosis ini adalah hubungan antara jamur dan alga dalam bentuk jamur lendir. Dalam, alga melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi jamur, sementara memberikan perlindungan lingkungan yang stabil bagi alga. Kedua organisme ini saling mendukung dan memperkuat kemampuan bertahan hidup masing-masing melalui hubungan ini.